الحمد لله الذي ضمن السعادة في الدنيا والآخرة لمن آمن وعمل عملا صالحا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فلقد قال الله عز وجل في قرآنه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد الأمي عن ضلالاتهم أنت بهاد العمي عن ضلالاتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون Kan ada pertanyaan sebetulnya ya, tapi karena jawabannya khawatir kurang panjang maka saya tulis saja jadi satu tulisan. Apakah mayit yang sudah mati itu masih mendengar atau tidak? Sampai ada orang mengatakan orang yang tuli pun waktu hidupnya kalau sudah mati jadi mendengar. Tetapi ada pendapat sebaliknya. Justru yang mendengar pun kalau mati jadi tidak mendengar. Jadi ada dua pendapat. Jadi kalau kita bangun ya dalam satu bentuk pertanyaan, apakah mayit masih mendengar? Gitu kan? Sekelompok ulama menjawab mayit tidak bisa mendengar. Ini ayat yang dijadikan dalil bahwa mayit tidak bisa mendengar. Sekelompok ulama lain mengatakan mayit bisa mendengar. Bahkan yang di dunianya tidak mendengar pun kalau sudah mati jadi mendengar. Begitu kurang lebih kedua pendapat tersebut. Sekarang kita lihat ayat yang menjadi alasan bahwa mayit sudah tidak bisa mendengar. Kita perhatikan kata-katanya. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, la tusmi'i, tidak dapat menjadikan orang-orang al-mauta yang sudah mati, tusmi'i, mendengar. Engkau tidak bisa menjadikan orang yang sudah mati jadi mendengar. Engkau tidak bisa menjadikan orang mati jadi bisa mendengar. Jadi sepakat dulu semuanya bahwa Nabi Muhammad tidak dianugerahi kemampuan menjadikan orang yang sudah mati jadi mendengar. Gitu secara garis besar.
Wala tusmi'us summad doa, dan juga tidak bisa menjadikan orang-orang yang tuli mendengar panggilan. Summad mendengar, tuli doa panggilan. Iza apabila wallau mudbiri. Jadi ada kata-kata iza wallau mudbirin. Ini kata-katanya dulu. Innaka la tusmi'ul mauta. La tusmi'ul al-mauta. Engkau tidak bisa menjadikan yang mati mendengar. Berarti Nabi Muhammad tidak bisa menjadikan orang yang tidak mendengar jadi kan begitu. Dari mana kita melihat innaka la tusmi'ul mauta? Cuman di sininya kemudian wala tusmi'us summad doa. Summa artinya tuli. Anu eta teh geuningan. Summun, bukmun, umyun, fahum, arapal. Arapal. Tak itu karena Quran teh arapal atuh. Summa doa. Doa artinya panggilan, ya. Tuli terhadap panggilan. Cuman dari kedua ini ada tambahan idza wallau mudbiri. Nah gitu, nyangkat dia. Idza wallau mudbirina. Apabila mereka berpaling, mudbirin pergi membelakangi. Maka apabila orang-orang itu pergi membelakangi, kenapa? Akibat dari yang pertama adalah penyakit yang pertama adalah al-hasad. Rata-rata itu dikarenakan hasud. Umpamanya, kenapa Yahudi dan Nasrani begitu sulit beriman? Karena ada hasad. Min indi anfusihim, dari diri mereka sendiri. Apa dan yang menjadikan mereka atau yang memicu mereka sehingga menjadi hasud? Coba Ibu Bapak bayangkan. Mulai dari Nabi Ibrahim, beliau punya 2 anak, yaitu Nabi Ismail dan Ishak. Dari Nabi Ismail ini tidak terceritakan nyambung ada keturunannya yang jadi nabi. Di akhir muncul nabi, disebut khatamun nabiyyin. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Jadi Bani Israel, baik itu Yahudi maupun Nasrani, tahu karena di dalam Taurat dan Injil dikatakan akan ada nabi penutup terakhir dan tidak akan ada nabi setelahnya. Berarti mereka tidak punya harapan lagi akan ada nabi. Mengapa jadi hasud? Dari Nabi Ishak lahir Yakub jadi nabi. Dari Nabi Yakub lahir Yusuf jadi nabi. Terus ke bawahnya ada Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa. Semuanya disebut Bani Israel. Bani Israel ini yang disebut Israel adalah Yakub. Jadi nama lain daripada Nabi Yakub adalah Nabi Israel. Nah, dari Israel, Nabi Ibrahim, Ishak, Israel alias Yakub, lalu ke bawahnya banyak para nabi. Jadi begitu berurutan. Begitu nabi yang terakhir, nah harusnya menurut mereka dari Bani Israel lagi. Malah Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad yang notabene ia adalah keturunan dari Nabi Ibrahim tapi dari Nabi Ismail.
Siapakah ibunya Nabi Ismail? Nah, kan gitu kan? Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ada Ishak. Gitu. Ini Ismail. Ini lahir dari Siti Sarah, gitu kan? Kalau ini ada yang nyebut Hajar, ya, sebut Hajar gitu. Tulisnya begini kan? Ada juga Ajar. Beliau ini adalah disebut hamba sahaya. Beliau adalah berkulit hitam. Beliau adalah hanya sekedar pekerja di istana. Bahkan diberikan ke Nabi Ibrahim sebagai hadiah. Dari hadiahnya ini, jadilah istri Nabi Ibrahim lalu melahirkan anak yang bernama Ismail. Sedangkan dari Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah, maka lahir Ishak. Ishak punya anak, Yakub. Jadi nabi kan? Yakub punya istri Nabi Yusuf. Dan seterusnya sampai akhirnya Nabi Isa, semua keturunan dari Ibrahim, Ishak. Ishak dari Yakub, ke bawahnya dari anak-anak Yakub, anak cucunya disebut Bani Israel. Nabi, ibaratnya begini Bapak Ibu, kalau dalam sepak bola. Dari kiper dioper ke back, ke libero, ke wingback gitu kan istilahnya kan. Lalu dioper lagi ke tengah, dibawa oleh wingback, dioper ke tengah. Di tengah diolah lagi. Langsung sampai digiring ke sayap. Dari sayap dioper ke striker. Maunya mereka semuanya Bani Israel. Begitu menggulkan, yang menggulkan adalah striker, sedangkan strikernya orang Arab. Bayangkan, itu yang memicu mereka menjadi hasud dan sulit untuk menerima Islam karena merasa bahwa Bani Israel, begitu finishing touch sebagai nabi terakhir malah diambil dari keturunan Ibrahim dari Siti Hajar. Kata mereka, gak pantas dia jadi nabi karena dia masih ada keturunan dari Siti Hajar yang dahulunya sekedar hadiah. Bisa dipaham Pak? Dan hamba sahaya. Oleh karena itu mereka mengatakan, kami nahnu ahriya, kami ini orang-orang merdeka yang secara turun-temurun tidak pernah ada yang menjadi hamba sahaya. Masa sekarang harus bernabikan yang masih ada keturunan? Gak pantas. Itu sebabnya mereka sangat membenci kenabian Nabi Muhammad. Disembunyikanlah Taurat, disembunyikanlah Injil, hilang. Lalu mereka tulis sendiri Taurat dan Injil itu. Begitu kata Al-Quran. Yaktubunal kitaba biaidihim, mereka tulis Alkitab itu dengan tangan mereka. Sehingga diberi nama Injil anu ya kan? Itu adalah yaktubunal kitaba biaidihim. Mereka menulis dengan tangan mereka sendiri. Summa yaquluna, kemudian mereka berkata, hadza min indillah. Jadi yang dikatakan dari Allah sebetulnya adalah tulisan tangan-tangan mereka sendiri, sehingga kenabian Nabi Muhammad hilang. Nah kan gitu kan? Jadi istilahnya 0000 Muhammad. Ini yang membuat mereka hasud. Ibarat sepak bola tadi Pak, dari belakang digiring, begitu terakhir digolkan oleh striker. Yang terkenal kan striker ya, yang lainnya jarang disebut. Nah, sakit hati mereka sehingga hasud dan tidak akan menerima Al-Quran, menolak kenabian Nabi Muhammad. Orang-orang yang seperti ini disebutnya summad doa, tuli terhadap seruan Islam.
Apakah mereka hidup atau mati? Kan begitu Pak. Apakah mereka hidup atau mati? Meskipun mereka hidup, sesungguhnya mereka dianggap mati. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa dilihat dalam surah 6, surah Al-An'am, ayat ke 122. Kata-katanya begini Pak. Man ini kana mayyitan. Apakah orang yang tadinya mati fa ahyainahu, lalu kami hidupkan yang mati itu. Awaman kana mayyitan, surah 6 Al-An'am ayat 122. Coba dilihat lagi. Awaman kana mayyitan, apakah orang yang tadinya mati fa ahyainahu, lalu kami hidupkan dia. Yang dihidupkan ini siapa? Orang yang tadinya mati. Wa ja'alna lahu nuron, lalu kami jadikan baginya nur, cahaya. Yamshi bihi finnas. Yamshi bihi finnas. Coba Pak. Apakah orang yang tadinya mati lalu kami hidupkan dia? Wa ja'alna lahu nuron, lalu kami jadikan baginya cahaya. Yamshi, yang ia berjalan, bihi, dengan cahaya itu, finnasi, di antara orang-orang. Berarti sekarang ada orang yang mati dihidupkan oleh Allah lalu dibekali cahaya, berjalan di antara orang-orang. Apakah mayit sungguhan atau ini namanya majaz, hanya kiasan? Ini mayit beneran atau maksudnya hanya kiasan Pak? Tentu saja maksudnya kiasan. Oleh karena itu dikatakan ini ayat turun tentang Umar bin Khattab. Al-An'am 122 tadi Pak. Ini ayat turun tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dulunya mati. Mati apanya? Akidahnya. Enggak ada ibadahnya yang diterima Allah. Bahkan muamalahnya juga muamalah orang-orang mati. Mati apanya? Mati karena tidak ada, bahasa di sini apa? Nuron. Apa nuron? Hidayah. Gitu kan? Nah, gitu. Jadi Allah beri hidayah. Orang yang mati adalah orang yang tidak mendapatkan hidayah. Oleh Allah dihidupkan dan diberi cahaya. Kenapa hidup? Hidup akidahnya. Hidup ibadahnya. Dengan apa? Nur. Nur itu apa? Hidayah. Jadi orang yang mati adalah orang yang tidak mendapatkan hidayah. Sekarang bandingkan. Yang tadi ayat Pak. Innaka. Yang di sini Pak. Yang kita tulis di sini. Innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau tidak bisa membuat al-mauta, orang yang mati bisa mendengar. Mati apanya? Kalau ini mati hakiki, berarti orang yang mati. Baik mati sudah dikuburkan, mati di laut, mati di gunung, dan sebagainya. Berarti ini bisa dipaham bahwa yang dimaksud dengan mati itu tidak bisa mendengar. Bila mau tadi sini mati hakiki alias mayit. Tapi kalau ayat ini semakna dengan ini, berarti yang dimaksud mau tadi sini engkau tidak bisa mendengar, membuat orang yang menolak hidayah mereka mau mengikuti hidayah. Berarti mati di sini pun sama, bukan orangnya, tetapi akidahnya.
Tuh Pak. Jadi pendapatnya ada dua. Ada yang mengartikan mauta di sini mayit benar-benar orang yang mati, ada yang mengartikan mauta di sini artinya mati hidayahnya, mati akidahnya, mati ibadahnya. Sebesar apapun, sekuat apapun usaha Nabi Muhammad tidak akan menjadikan mereka mendapat hidayah. Makanya bisa juga ibu-ibu, bapak-bapak, ya ini yang betul-betul persis seperti ini dalam surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas, Pak. Surah Al-Qasas ayat 56. Bisa dilihat nanti surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas saya surat berapa, Bu? Surat 28, kalau nggak salah ya. Surat Al-Qasas surat 28 ayat ke-56. Ini lebih jelas lagi. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah walaupun kepada orang yang engkau cintai. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah. Apabila apa? Apabila idza wallau mudbirin, bila mereka pergi meninggalkan karena tidak mau menerima hidayah. Jadi berdasarkan keterangan-keterangan ini yang dimaksud dengan Nabi Muhammad, engkau tidak akan bisa membuat mendengar orang-orang yang mati di sini maksudnya adalah mati akidahnya, ibadahnya, muamalah karena mereka menolak hidayah. Idza wallau mudbirin. Jadi ayat ini belum menyentuh orang yang mati, benar-benar manusia yang mati, dipisah ruh dari jasad. Sekali lagi, kalau begitu ayat ini belum bisa dijadikan dalil bahwa yang mati sudah tidak bisa mendengar. Karena yang mati di sini bukan mati hakiki, tetapi mati akidah. Dengan apa? Idza wallau mudbirin. Bila mereka berpaling meninggalkan kamu. Ma anta bihadil ummi. Engkau pun tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang buta. Buta apa? Kan gitu kan ya? Kan bukan buta matanya. Coba baca abasa wa tawalla, Pak. Abasa wa tawalla. Engkau bermuka masam, bermuka muram, tidak gembira sama sekali. Bahkan engkau berpaling pergi begitu saja. Ketika yang datang adalah Ibnu Ummi Maktum yang berbadan kecil, tunanetra. Padahal Islam saat itu sedang membutuhkan orang-orang seperti Umar, Abu Jahal, Abu Lahab. Coba kalau mereka yang datang ke Nabi Muhammad lalu menerima Islam, Muhammad akan cerah. Karena akan melihat kekuatan Islam akan bertambah. Dalam keadaan sangat berharap, apakah Umar atau Abu Jahal gitu kan? Yang datang udah kecil badannya, udah tunanetra, iya manfaat negeri Islam naon gitu kan? Yang kaya, kuat, pinter, cerdas, mereka menolak Islam. Cek bahasa Sunda ya Bapak, kuncung-kuncung tak. Apalnya kunjung-kunjung tiba-tiba ngurunyung. Aki-aki, geus kolot, miskin, geringan, Pak. Abdi cenah lebet Islam. Aduh, ieu manfaatna naon? Abasa wa tawalla sampai Nabi runyung denu gering. Geus tulunganeun deui wae. Jadi mungkin secara manusiawi beliau berharap begitu begini bahwa yang datang adalah kekuatan untuk menjadi jihad Islam. Ieu mah atuh cenah sarua jeung mawa gemolan. Cek bahasa Sunda mah jol gemolan gitu.
Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. A'ma di sini asli karena ayat itu turun tentang Ibnu Ummi Maktum. Gini kadieuna maka beliau menjadi punya suara khusus, punya suara yang indah dan beliau menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan muadzin mah di dunia terhormat, di akhirat mulia, Pak. Gitu ya. Jadi sekali lagi, engkau tidak bisa membuat mendengar orang-orang yang mati. Engkau pun tidak bisa membuat mendengar orang-orang yang tuli. Engkau pun tidak akan bisa memberi tuntunan kepada orang-orang yang buta. Buta apa? Kalau buta matanya, ternyata ada orang yang buta matanya tetapi menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Muslim dia. Berarti mauta di sini bukan mati dipisahkan ruh dari jasad. Tuli di sini bukan tuli berarti telinganya tidak bisa mendengar. Termasuk umyi, buta pun bukan buta mata yang tidak bisa melihat, tetapi lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tidak mau memahami. Walahum uzunun, mereka punya telinga, la yasma'una biha, tidak bisa dipakai mendengar apa? Mendengar nur, mendengar hidayah. Jadi menurut saya pun ayat ini belum bisa dijadikan dalil bahwa yang mati tidak bisa mendengar. Karena mati di sini bukan mati jasad dipisah dari ruh, tetapi mati hatinya, mati telinganya, mati matanya, tidak mau menerima hidayah. Apa dalilnya? Iza wallau mudbiri. Mereka pergi. Kalau dalam surat Al-Baqarah apa Pak? Cik apa? Ayat yang mirip seperti ini yang ditutupi telinga nate gini. Kan? Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka daripada mau mendengar pelajaran Islam, lebih baik mereka cocokkan telinga-telinga mereka. Di sini balik Pak. Telinga-telinga mereka ke jari-jari mereka. Jari-jari mereka ke telinga. Kenapa? Apakah mereka tuli? Bukan. Tapi mereka tidak mau mendengar. Dalam ayat ini disebut iza wallau mudbiri. Ke bawahnya Pak. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadis, perkataan yang tidak berguna. Apa maksudnya yang disebut perkataan yang tidak berguna? Liyudilla an sabilillah, yaitu untuk memalingkan, menyesatkan manusia dari jalan Allah. Berarti lahwal hadis ini adalah kata-kata yang menyesatkan. Ya, cek orang mah jika eta Panji Gumilang, Pak Panji Gumilang. Assalam, karena gitu kan. Apal Bapak Ibu laguna apa? Lagu Panji Gumilang, Assalam teh ya. Aduh, Allahumma shalli alaihi teh. Aduh. Ya, dengan berbagai macam. Saya lihat di YouTube yang resmi, channel resmi kan? Official resmi dari Azaitun. Waduh, ini orang mau kemana? Sampai berbagai-bagai benar-benar. Kalau di Quran dikatakan tajri min tahtihal anha, di bawahnya ada sungai-sungai mengalir. Apa kata Juragan Panji? Itu cuma hayalan. Ada cuma di atas kertas. Quran itu hanya kertas biasa dan isinya hanya hayalan. Udah, lebih baik kita bikin sungai-sungai sendiri, gitu Pak. Jadi mana mereka di surga sorangan Pak. Aduh, sia sakedeung deui dipanggil sia tah. Aduh, luar biasa. Aki-aki teh tah, padahal geus kolot teh Pak. Aya teh 77 mah umurna teh. Duh, mending ngoraeun wae. Yang amat sangat terhormat. Aduh, Syekh Al-Zaitun luar biasa. Ya, sampai tim MUI termasuk di dalamnya dari Persis wakilnya karena termasuk ada di Majelis Fatwa Pusat.
Sampai meneliti ke sana, Pak. Kita cek YouTube gitu, cek ari aslina seperti kumaha. Asli, Pak. Asli. Dia itu orang yang sesat dan menyesatkan. Aduh, luar biasa. Ngan urang eleh, Pak. Eleh rekening nawa aya 265 seberapa? Eleh gitu. Orang makir masalah itu kosong nih. Itu mah coba loba, coba mau merkis. Aduh. Merekis bahasa Indonesia itu penuh isinya, Pak. Luar biasa. Dari mana itu asalnya? Ya asalnya mah di pemerintah, pada itu teh menangin pemerintah aja itu kan. Semua juga orang tahu. Itu buatan Bapak Soeharto. Ya, bersama siapa dulu? Ali Murtopo dan kawan-kawan kan. Dan seterusnya lah anu kitu mah da seueur biasa dibaca. Nah, sekali lagi ayat yang pertama ini belum bisa menunjukkan bahwa mayit tidak bisa itu tujuan saya itu. Ya ja'aluna apa walau mudbirin, mereka pergi meninggalkan karena saking tidak mau menerima hidayahnya. Gitu. Karena mereka itu orang yang mati, karena mereka orang yang tuli, karena mereka orang yang buta. Mati, tuli, buta, apanya? Gitu. Tidak mau menolak tidak mau menerima hidayah. Dalam bahasa umum menolak Al-Quran dan menolak sunnah Rasulullah SAW. Tama surat Al-Baqarahnya. Surat sabarata teh? Surat Al-Baqarah teh surat berapa, Bu? Apal merenya Al-Baqarah matos Al-Fatihah, Al-Baqarah surat kedua. Ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim ayat ka anger we ana sakitu ayat ke-19 ya. Satu. Jadi dan di antara orang-orang yasyari lahwal hadis, apa lahwal hadis? Sebalik daripada hidayah. Berarti lahwal hadis kalau diartikan kata-kata permainan. Dunia ini permainan, Pak. Dunianya sendiri adalah laibun wa lahun. Sehingga kata-kata yang hanya duniawi dan tidak memperhatikan akhirat, maka setiap kata seperti itu namanya lahwal hadis. Jadi lahwal hadis adalah perkataan dunia yang tidak bisa menyelamatkan dirinya di akhirat. Gitu kan? Apa? Ya apa saja, termasuk kata-kata yang akan menyesatkan orang. Makanya disebut liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan dari jalan Allah. Bi ghairi ilmi. Nyambung, Pak. Karena orang coret-coret we. Disebutnya bigueri ilmin. Nah, kalau hidayah ini namanya ilmun, Pak. Yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu. Oleh karena itu orang kafir, non muslim tidak ilmiah menurut Allah. Karena ilmu sesungguhnya adalah sumbernya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi ilmu nu sabenerna mah kudu nyalamatkeun dunya jeung akhirat. Di dunia menciptakan kemaslahatan, di akhirat menghadirkan keselamatan. Itu baru ilmu. Ilmu itu identik dengan hidayah. Enggak akan ada hidayah kalau orang sama sekali tidak berilmu. Tidak berilmu sama sekali jahiliyah namanya, Pak. Gitu tah Bapak Ibu tah. Makanya disebut lahwal hadis. Wa yattakhiduha, lalu mereka olah sedemikian rupa si kata-kata lahwal hadis ini. Apa lahwal hadis? Kata-kata yang menyesatkan manusia dari jalan Allah, lahwal hadis. Lalu mereka jadikan kata-kata lahwal hadis itu husuan permainan. Hanya untuk apa? Pasti semua tujuannya syahwat. Termasuk hasud juga itu adalah syahwat. Kalau dalam bahasa umum syahwat yang durjana. Karena tidak ada orang yang hasud kecuali diakhiri dengan kebinasaan. Itu, Pak. Kemudian ulaika lahum adzabun muhin. Wa idza tutla alaihim ayatuna, jika dibacakan atas dia ayat-ayat kami, walla mustakbiron. Sama dengan ayat di atas, Pak? Sama ya? Wallau mudbirin. Kalau ayat ini walla mustakbiron, mereka akan pergi dengan penuh ketakaburan
ka'an lam yasma'ha, seolah-olah tidak pernah mendengarnya padahal mendengar. Kemudian ka'anna fi udunaihi, seolah-olah pada dua telinganya itu ada apa? Waqara. Itu jadi ada sumbatan. Pada mata ada katarak, kayak gitu Pak. Pada telinga rusak geningan telinganya. Pada hati berpenyakit. Hidayah tidak bisa masuk melalui jalan manapun. Itu adalah al-mauta. Mereka adalah orang-orang yang mati. Jadi wayahna we ka orang-orang yang menolak Quran Sunnah, Allah menyatakan kalian adalah orang-orang yang mati sebelum meninggal. Ya, wayahna Pak. Cek tega nama mereka hanya mayit-mayit yang berjalan. Kejam pisannya, kejam tapi begitulah adanya. Selanjutnya, nah ini baru Pak. Hadis ini jelas. An Anasim radhiyallahu anhu, dari Anas semoga Allah meridhoinya. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al abdu, hamba itu muslim kafir Pak. Al abdu, hamba itu maksudnya hamba Allah Pak. Muslim atau kafir? Di sini disebutnya coba. Di mana nyimpen apa? Ah di dewe pangluhur nata. Nah, nyambung ka dieu. Al abdu. Alif lamnya pengganti. Kalau komplit asalnya Abdullah. Ini dalam bahasa Arab, Pak. Ininya tidak disebut, diganti dengan bisa dipaham, Pak? Semua hamba Allah, kah gitu. Semua hamba Allah, nah, cuma singkat we al-abdu. Kita tahu yang dimaksud adalah semua manusia. Idza wudi'a fi qabrihi, bila sudah disimpan di kuburnya. Dalam hadis lain disebut di liang lahatnya. Cek bahasa Sunda mah meureunnan sok dina liang lahatna. Rup ku padu, nyapanya? Papan-papan, bambu-bambu Pak. Rapu lemah, artinya diurung. Malah baheula masuk di tambahan, diurung ku taneuh beureum. Tanah merah, padahal tidak semua tanah merah. Lalu diratakan. Di kita dipakai jendul Pak. Bisa dipaham Pak? Kenapa pakai jendul? Itu keperluannya pertama karena di kita kan rata-rata kuburan terbuka Pak. Sering kena hujan, ya kan? Jangan sampai nanti kalau hanya begitu saja rata, itu nanti kalau hujannya sering, tanahnya turun Pak. Jadi we kudu nyaeur, matak jendul. Karena cirinya sendiri bukan jendul Pak, tapi batu. Tolong ya kepada apalagi pekuburan muslimin, itu harusnya cirinya batu Pak, bukan tembok-tembok. Kenapa? Karena tembok sudah jelas dilarang. Ari hayang ieu teh diridoan ku Allah itu kan, tapi dilarang di tembok malah ditararemok. Nah, Rasulullah an yujassasal kubur. Rasulullah melarang kuburan-kuburan di tembok. Semestinya kalau memang ini pekuburan muslimin, ya jangan di tembok. Cukup cirinya dengan batu. Lah bapak-bapak main ke sana, ke yang di depan Masjid Nabawi Pak. Kuburan apa itu? Baki, Gorkod, Baki, gitu kan? Dulu mah itu teh hutan Gorkod, terus dibabat, akhirnya jadi pekuburan, sehingga masih dikenal Gorkod, Baki, gitu kan? Coba lihat ke Makna, ibu-ibu kalau naik bis, lagi di jembatan layang, di sebelah kanan, sebelum Ja'fariyah, pertokoan, ada pekuburan. Begitu saja batu saja. Ya, maka penemukan pekuburan muslimin adalah pelanggaran syariah. Sebaiknya keluarga, apalagi keluarga muslim, saling mengerti bahwa gak usah mikir-mikir tembok segala macam Pak. Ya, gak usah, itu adalah pelanggaran. Geus di tembok ditulis.
Komplit sudah 2 pelanggaran. Wa an yuktaba alaihi. Sahih apa hadisnya? Jangan ditemok. Lamun ditemok, mikir nulisan. Ya kan? Kalau tidak ditemok, ditulisan moal. Di mana ya jelema nulis dina taneuh haroream teuing, Pak? Itu akibat ditemok muncul pelanggaran yang kedua, ditulisi, Pak. Sudah begitu wa anjud rasa, nalalangkring Pak dirinya duduk. Kenapa duduk di situ? Karena jadi enakeun. 3 pelanggaran. Terus nyanyi-nyanyi, Pak. Teteh malah aya anu bari mararabok. Luar biasa. Aduh, makanya geus we tanah ciri dengan batu. Blok. Ini kuburan. Ya, tong ditulisan. Kumaha cenah lamun abdi kuburan hayang ziarah moal pahili nya atuh apalkeun we. Moal pahili. Ya. Wudi'al mayyit abdu idza wudi'a fi qabrihi. Cek bahasa Sunda mah huruf ku padung rap kelemah diturban tanah beureum. Selesai sudah. Ya, disunnahkan ada orang yang mengingatkan, coba mendekat ke sini. Setelah ngumpul, qala Rasulullah SAW, istaghfiru li akhikum, mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian ini. Kalau ada anak-anaknya, bapak kalian ini, ibu kalian ini, saudara kalian ini, mohonkan ampunan. Was'alu lahu tasbit, mohonkan oleh kalian kepada Allah tasbit, ketetapan yang tegap, teguh untuk menjawab. Fa innahul ana yus'alu, karena begitu kalian pergi dia akan ditanya. Tak bapak-bapak arapalkeun. Naon wae Pak? Pertanyaan kubur teh. Man rabbuka? Kade apalkeun Pak? Apalkeun. Maka orang yang soleh akan menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah. Kade apalkeun banyak berarti. Man rabbuka? Ke cek usadawan teh naon teh Gitu. Wa madinuka, apa agamamu? Apa Bu? Baca Bu, lulus Bu. Gitu, aduh. Terus wa man nabiyuka? Nabimu siapa? Sodakta. Kalau banyak sodaktu, benar, lulus gitu kan. Yang terakhir wa ma imamuka? Yang memimpinmu, indukmu yang kamu ikuti apa? Panduannya apa panduannya? Wah, benar ya mah. Beres semua jawabannya. 6 solihan, silahkan tidur dengan pulas. Itu Pak apalkeun apalkeun ulah poho. Wa ma ilmuka an hadzal rajul? Apa yang kamu tahu tentang Muhammad? Pan arino iman Pak. Nabi, aku mengikutinya. Rasulullah, Abdullah wa Rasulullah wattaba'nahu, dia hamba Allah, utusan Allah, dan kami mengikutinya. Eta teh Pak kamlaun. Sukses, jawabannya benar. Tidur pulas, namanya mustarih. Tidur nikmat nyenyak, berjuta kali nikmatnya daripada hidup di dunia ini. Itu baru tidurnya Pak. Datang pagi-pagi, nah jam sakieu ye. Kalau di kita waktu sekitar duha, malaikat datang. Kalau perempuan berendah solehah adanya, neng solehah, gugah, bangun katanya. Kalau laki-laki kasep bager gitu, gugah, bangun. Ada apa? Saya kok sedang tidur pulas dibangunkan, padahal tidurnya enak di dunia mah gak pernah. Kan sekarang saatnya untuk melihat-lihat indahnya pemandangan surga. Serelek semacam satu tirai hijab dibuka oleh malaikat. Mulailah terlihat lantai surga yang pertama. Kebayang Ustaz? Kebayang? Paling-paling ya. Begitu ningali anggur gitu. Kesabar. Kita mah susuguh ahli surga. Ayeuna mah lalajo lah. Aduh, sungai-sungainya ada, ranjang-ranjangnya, rumah-rumah yang dari emas, ya kan? Dari untayan mutiara,
Komo bapak-bapak manu kebayang naon Pak? Geus kana bidadari we pikiranna teh. Waduh, Pak. Tos ulah tos. Ieu tos bade bajeng kalohor mah. Sok kulem deui we. Reup deui, Pak. Nanti jam 2, jam 3 dibangunkan lagi. Ya surga teh lega. Luas. Arduhas samawati wal sok gugah deui. Ningali deui, geus beda deui tempatna teh Pak. Hayu barade moal ieu teh. Amin gitu Bu. Amin ya rabbal alamin. Aduh, mending geus asa ngalalucur ge yeuh. Anggur ah. Wa tawalla wa dhahaba ashabuhu. Sudah dikuburkan selesai, dipangduangkeun deui ku sararea apa? Pergilah orang-orang yang mengantar hatta innahu sehingga orang yang dikuburkan ini la yasma'u mendengar. Jadi orang yang mati itu masih ini jelas. Mau diapakan lagi dah ieu mah atuh ari tadi mah majaz, hanya kiasan yang artinya mati. Engkau tidak bisa membuat orang yang mati mendengar. Mati apanya? Iza walau mudbirin, kalau mereka tutup telinga pergi karena tidak mau menerima hidayah. Mati di situ akidah, Pak. Bukan mati sesungguhnya. Kalau mati sesungguhnya mah ini, Pak. Ketika selesai dikuburkan, terus orang-orang pergi, ia mendengar Qur'ani alihim, derap langkah mereka yang meninggalkannya. Metak Bapak Ibu sing saroleh. Sing sarolehah tah keung tah. Sendiri, Pak. Apapun yang Bapak punya, Ibu punya hari ini, semua akan kalau tidak ditinggalkan akan meninggal. Gitu, Pak. Sareng saha atuh ke Bapak Ibu teh? Bade sareng saha Bu teh Bu? Di alam barzah teh, alam kubur. Amal. Teman setia yang sesungguhnya adalah amal. Jadi kalau Bapak amal-amalnya buruk, maka teman Anda adalah teman yang buruk juga. Bagaimana rasanya berteman dengan yang buruk? Buruk rupa, buruk perangai, buruk kelakuan, ya salah sendiri kan. Begitu Anda buat, begitu juga hasilnya. Kalau kata orang, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Gitu Pak. Oh ya, nah, mun macan kieu kareung deui, bete geus ka surga, urang teh bete nya. Bete geus nepi surga, bete. Jadi kareung deui ya. Atahu malakani, maka akan mendatanginya dua malaikat, Munkar dan Nakir. Fa'ak adahu, dua malaikat itu mendudukannya. Fayakulani, lalu keduanya berkata lahu kepada orang yang dikubur tadi, ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau katakan tentang Muhammad? Itu tadi teh apa? Dia adalah nabi, utusan Allah, dan kami mengikutinya. Beres jawabannya. 10 nilainya Pak. Fayarohuma jami'an. Nah kadinya fayaqulu, dia mengatakan asyhadu annahu Abdullah wa rasul. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Fayuqalu undur ila maq'adika minan nar. Di alam kubur itu tempat kita nanti di neraka diperlihatkan. Aduh, mata kelamun teh soleh teh Pak, ripuh Pak. Di dunia capek. Apanya? Maut, dicabut nyawa, nyeri. Di alam kubur ripuh disiksa. Di alam mahsyar disetrika. Geus kitu dialungkeun ka neraka. Jadi senangnya kapan? Itu orang yang mati. Innaka latusmi'ul mauta. Makanya janganlah kita biarkan akidah hati kita mati. Hidupkan dengan ilmu, hidupkan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tuh, lihat tempatmu jika ke neraka diperlihatkan.
qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Karena kamu soleh, kamu tidak akan ke neraka. Nih gantinya, diperlihatkanlah nanti hak dan tempatnya di surga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fayarahuma jami'an, maka diperlihatkanlah tempat duduk neraka dan tempat duduk di surga. Wa ammal kafiru awil munafiku, adapun orang kafir atau orang munafik, fayaqulu, maka dia berkata, la adri, apa yang kau tahu tentang Muhammad? La adri. Siapa ya Muhammad? Sanes orang Ciparai gitu, mereka tidak tahu. Padahal sebetulnya mereka tak tahu. Kenapa? Ditutup telinganya. Aku luma yakuluna, saya cuma ikut-ikutan. Cek bahasa Sunda mah denge-denge tara. Paling-paling hanya selenting bawaning angin, cek bahasa Sunda mah. Enggak ilmu, harus ilmu. Makanya wajib tolab ilmu. La daroita wala talaita. Ya kamu tidak akan tahu karena kamu tidak benar-benar sungguh membaca Al-Qur'an dan Sunnah. Tsumma yudrawu bimatrafin min hadid muqaddimah. Begitu jawaban salah, nggak dipaham. Cek bahasa Sunda mah digenir ku gadak. Dipukullah tangkupnya di antara dua bahu ini dengan pemukul dari besi, baina udunaihi, di antara dua telinganya, fayasihu sayhatan, maka dia akan menjerit sekencang-kencangnya. Yasma'uha man yalihi, akan didengar oleh semua makhluk Allah, illa sakolain, kecuali makhluk Allah berupa jin dan manusia. Hanya dua saja yang tidak mendengar, hewan-hewan mendengar, malaikat mendengar. Itu adalah pukulan muqaddimah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi berdasarkan hadis ini mendengar tidak mayit? Mendengar. Yang kedua, an Shalihin haddatsani Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Shalih sesungguhnya Nafi menceritakan bahwa Ibnu Umar semoga Allah meridhoi kedenya akhbarahu qad tala'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah hadir, itola'a muncul atau hadir alias datang sengaja, ahlal qalib, ke korban-korban orang-orang kafir ya Pak, orang-orang kafir yang mati di medan Uhud. Jadi di Uhud ada namanya Qalib, dulunya sumur. Semua yang kotor-kotor dibuang ke situ. Nah, mayit-mayit orang kafir di perang Uhud itu semua dilempar ke sumur. Ya. Makanya kalau ada pertanyaan, apakah menguburkan orang kafir ada caranya? Kubur lah. Supaya tidak jadi penyakit bagi yang masih hidup, ya kan? Tapi kalau orang muslim Pak ada. Apa namanya? Di bawah orang sudah menunggu, lalu orang yang di atas kuburan, aduh apanya bahasa Sunda menggolosorkeun Pak? Menggolosorkan. Supaya yang sampai ke kuburan kakinya dulu, kepalanya dulu. Kepalanya dulu. Tapi jangan dituntut, Pak, jangan dituntut. Maksudnya itu badan yang sampai kepala. Jangan kepalanya dulu, baru badannya. Ah, itu mah dimutilasi, Pak. Nanti yang di bawah menerima, ya kan? Sambil menurunkan ke liang lahat, ada doanya, Pak. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Gitu, Pak. Talamun batur mah beda deh, jo. Begitu beres, Allahu Akbar. Ada, Pak. Duka ngajak sholat kasaha. Kenapa ngajak sholat kasaha? Ta'rif adzan apa? Ta'rif adzan apa? Al-i'lamu bidukhuli waqti sholat. Adzan itu adalah pemberitahuan masuknya waktu sholat. Bi alfadin makhsuso fi awqatin makhsuso, dengan lafal-lafal khusus dan juga waktu-waktunya khusus. Adzan awal saja nggak usah dijawab karena dia bukan adzan pemberitahuan masuknya waktu sholat. Bolehkah adzan sebelum Jumat? Sebelum Jumat Pak, jam 11.
Ada. Boleh. Kalau maksudnya untuk memberitahu, nanti jangan lupa yang masih di pasar, yang masih di sawah, kasih tahu. Yaitu Utsman bin Affan sebagai khalifah daripada nakal bedug, karena mirip dengan kepercayaan agama lain. Daripada niup trompet, daripada membakar lalu dengan asap, kata Utsman, adan. Jangan sampai orang lupa ini hari Jumat, gitu kan? Dan nanti sebentar lagi akan adzan Jumat. Jadi adzan ini bukan adzan Jumat. Silakan saja, itu ijtihad. Anu aneh nama di masjid. Jelema geus ngumpul, adzan 2 kali, itu aneh. Bisa dipahami? Padahal adzan yang pertama disebut adzan awal di pasar-pasar. Dulu kan begitu, Pak. Saking sibuknya pasar. Ari ieu mah geus di masjid adzan. Ari nu kahiji geura adzan memeh waktuna make speaker. Kita adzan deui lalaunan teu make speaker. Aduh, itu perkembangan fikih yang luar biasa. Kalau bagi saya sih itu namanya aneh bin ajaib. Aneh bin ajaib. Sudah keluar dari maksud dahulu Utsman bin Affan menyelenggarakan azan awal Jumat. Jawab entong. Ya entong. Karena azan yang asli adalah memberitahu masuknya waktu sholat. Kuburkeun. Adzan we. Ngajak sholat saha. Jawab entong adanya. Lamun di kuburan anu adat, jawab entong. Carek lain jawab. Kawani pisan. Ya begitulah ya. Mohon maaf kepada yang suka adzan di kuburan. Ya kan hadisnya ada, tetapi hadisnya dhaif. Hadis sahih mah hayu wae banyak. Saya juga sedang cari-cari hadis sahih. Kemudian terakhir an solihin Nabi datang ke pekuburan Qalib, yaitu mayit-mayit korban alias orang musyrikin yang mati di medan perang Uhud, digundukan dalam satu sumur ditutup. Jadi menguburkan orang kafir tidak ada cara khusus. Yang penting aman, karena jangan sampai bangke lalu menimbulkan berbagai macam penyakit. Menguburkan orang Islam harus syariah. Gitu. Faqala, Rasul berkata kepada yang dikuburkan, wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo. Bahasa Sunda heula Pak. Geus yah bukti nu ku Allah dijanjikeun teh bener. Apa itu maksudnya? Azab kubur. Ya kan? Benar kan bahwa janji Allah itu benar, terbukti, kamu sudah merasakannya? Rasul ngajak ngobrol kana tos dikubur, Pak. Jadi patarosanana kenging teu ngajak ngobrol kana maut. Kenging pek teh teuing ngajawab moal. Nah atuh. Itu puguh perlu nama. Gitu, Pak. Aya jalema nu keur salat, Pak. Terus urang aya perlu pamitan. Assalamualaikum, permiosnya kenging teh. Kenging, nu teh kenging naon? Nu salat ngajawab. Puntennya abdi nuju salat, waalaikumsalam. Atuh ada bubar, Pak. Kamu zaman ayeuna bari ruku teh kan, bari ruku, Pak. Punten cenah abdi nuju ruku, ada kata selfie ngirim foto. Ampun. Fakila. Lalu orang bertanya, kalau dalam riwayat lain mah Umar bin Khattab ya teh. Lahu tad'u amwatan. Rasulullah geuning cenah salira nyaur anu tos maot. Rasulullah Anda memanggil orang yang sudah mati. Ini memperkuat hadis di atas. Ma antum bi asma'a minhum. Kalian yang masih hidup tidak lebih baik pendengarannya daripada yang sudah dikuburkan. Walakin la yujibun, tetapi mereka sudah kehilangan kemampuan mendengar. Gitu, Pak. Kemampuan bukan mendengar, kemampuan menjawab. Karena ngajawab mah amal. Atas, Pak. In qata'a amaluhu. Kalau ada suara terdengar mah bukan amal kita.
Oleh karena itu saya berkesimpulan berdasarkan firman Allah yang 2 ayat di atas dan 2 hadis ini saja bahwa mayit masih mendengar. Itu tapa. Jadi lamun orang ayeuna torek teu mau mendengar hidayah kalah sama orang-orang yang mati. Demikian Bapak Ibu yang berkenan Allah Subhanahu wa taala.